Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wuldani dengan NIM 0537761104 dari program studi Sistem Informasi mahasiswa dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tugas struktur data 3. Di sini saya membuat program pencarian menggunakan dua elemen algoritma yang sangat populer dalam teori graf, yaitu depth first search, disingkat DFS, dan breadth first search, disingkat BFS. Kedua algoritma ini digunakan untuk menelusuri semua simpul atau node yang ada dalam satu graf dengan cara kerja yang berbeda. Program ini saya tulis menggunakan bahasa pemrograman Java dan dijalankan di IDE NetBeans. Struktur dan representasi graf. Dalam tugas ini, saya menggunakan graf yang terdiri dari 8 node, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Graf ini saya representasikan dalam bentuk adjacency list, yaitu setiap node memiliki daftar node lain yang terhubung dengannya. Hubungan antar node yang saya buat adalah sebagai berikut. A1 terhubung dengan ke A2 dan A3, A2 terhubung ke A4 dan A5, A3 terhubung ke A6, A4 terhubung ke A7, dan A5 terhubung ke A8. Struktur graf ini bisa dibayangkan seperti pohon bercabang, di mana A1 menjadi akar atau titik awal. Selanjutnya, untuk penjelasan algoritma depth first search atau DFS, saya menggunakan algoritma DFS ini untuk pencarian secara mendalam. Secara konsep, DFS ini bekerja dengan cara menelusuri node sedalam mungkin terlebih dahulu, baru kemudian kembali ke jalur sebelumnya. Jika sudah tidak ada lagi node yang bisa dikunjungi, dalam implementasinya, saya menggunakan teknik rekursi yang secara otomatis membuat program menelusuri setiap node secara berurutan ke arah yang lebih dalam. Langkah-langkah DFS pada graf ini dimulai dari node A1. Dari A1, program akan masuk ke node A2, kemudian dari A2 menuju A4, dan dari A4 ke A7. Karena A7 tidak memiliki cabang lain, maka pencarian berhenti di sana. Node A7 dianggap sudah ditemukan. Jadi urutan pencarian pada DFS adalah A1, A2, A4, A7. Dalam proses ini, DFS menyimpan node yang sudah dikunjungi dalam struktur data set agar tidak mengunjungi node yang sama dua kali. Setiap program berpindah node, nama node dicetak ke layar sehingga pengguna bisa melihat urutan langkah pencarian. Keunggulan dari DFS ini adalah algoritma ini cepat dalam menemukan hasil. Jika node yang dicari berada di bagian dalam kedalaman graf, namun kekurangannya DFS ini tidak menjamin menemukan jalur terpendek karena bisa masuk terlalu dalam ke satu cabang sebelum memberikan cabang lainnya. Dari segi kinerja, DFS ini memiliki kompleksitas waktu di mana kompleksitas waktu 0 pi per E, di mana pi adalah jumlah simpul per teks dan E adalah jumlah sisi edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Selanjutnya, penjelasan algoritma breadth first search. Saya menggunakan algoritma breadth first search atau pencarian melebar. Berbeda dengan DFS, DFS ini bekerja dengan cara menelusuri semua tetangga dari node awal terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya.
Dalam implementasinya, BMS menggunakan struktur data QQ atau antrian, sehingga setiap node yang ditemukan akan dimasukkan dalam antrian dan diproses satu persatu sesuai urutan masuknya. Langkah-langkah BFS dalam graf ini dimulai dari node A1. Dari A1, algoritma akan menambahkan A2 dan A3 ke antrian. Kemudian BFS memproses A2 terlebih dahulu. Sehingga dari A2 akan ditemukan A4 dan A5. Setelah itu, BFS melanjutkan ke node A3, menemukan A6, proses berlanjut hingga menemukan A7 dari A4. Urutan pencarian yang terjadi adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Kelebihan BFS mampu menemukan jalur terpendek antara node awal dan node tujuan karena ia menelusuri level demi level. Namun BFS ini membutuhkan memori lebih banyak dibanding DFS karena harus menyimpan semua node yang berada dalam antrian pada setiap langkah sama seperti DFS. Kompleksitas waktu BFS juga 0 dalam kurung B per E, tetapi penggunaan memorinya cenderung lebih besar. Secara keseluruhan, kedua algoritma ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencari node tertentu dalam graf. Tapi cara kerja dan hasilnya bisa berbeda tergantung dari struktur graf dan posisi node yang dicari. Algoritma DFS lebih cocok digunakan jika kita ingin menelusuri semua node yang berada jauh dalam struktur graf atau ketika kita tidak terlalu memperhatikan jalur terpendek. DFS juga lebih efisien untuk graf yang tidak terlalu besar karena penggunaan memorinya rendah. Sementara itu, BFS lebih cocok digunakan ketika kita ingin mencari jalur tercepat atau paling pendek dari satu titik ke titik lain. BFS juga sering digunakan dalam kasus nyata, seperti pencarian rute dalam peta atau jaringan sosial. Selanjutnya kita akan coba run ya. Dari hasil eksekusi program dapat disimpulkan kedua algoritma berhasil menemukan node tujuan yaitu A7. Namun urutan pencariannya berbeda. Pada DFS, node ditemukan melalui jalur A1, A2, A4, A7. Sedangkan pada BFS, node ditemukan melalui jalur A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Dari percobaan ini, saya belajar bahwa DFS dan BFS memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, tergantung pada kebutuhan pencarian. DFS menelusuri lebih dalam secara cepat, sedangkan BFS menjamin pencarian jalur terpendek dengan konsekuensi penggunaan memori lebih besar. Kedua algoritma ini sangat penting dalam dunia komputer, terutama pada penerapan seperti penelusuran jaringan, rekomendasi, perencanaan rute, dan bahkan kecerdasan buatan. Sekian penjelasan dari saya tentang implementasi algoritma DFS dan BFS. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.